Cinta karena Allah ini akan langgeng. Karena cinta karena Allah membuat kita bisa menerima apa saja. Baik dalam keadaan pasangan atau orang-orang sekitar kita sedang sehat, kita tetap merasa puas dan mensyukuri kepada Allah. Lagi ada ujian pada dia, sakit, jatuh, misalnya bisnisnya berkurang atau pendapatannya juga sama. Menua pun tubuh tetap akan bersama. Kenapa? Karena memang cintanya karena Allah. Dia tahu saya sebagai suami ingin mengejar surga Allah dari istri saya. Sehingga saya memberikan nafkah, saya memberikan perhatian, perlindungan. Bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengejar apa yang ada di sisi Allah. Seorang istri juga sama. Bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia memberikan perhatian dan segala macam. Orang tua pada anak-anak, pada orang tua, sahabat pada sahabat. Semuanya karena berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan pondasi dasarnya barang siapa yang mencintai karena Allah. Kemudian setelahnya, dan dia juga membenci karena Allah. Di saat pasangannya melakukan satu perbuatan yang salah, orang tuanya buat perbuatan yang salah, temannya, sahabatnya berbuat yang salah. Maksudnya salah dari sisi syariat Allah. Berzina, berbohong atau apa saja misalnya. Maka dia membenci karena Allah. Maksudnya benci karena Allah bukan membenci fisiknya. Tapi membenci perbuatan yang Allah larang itu. Makanya orang-orang beriman yang benar imannya dan cintanya kepada Allah. Dia akan membenci satu pelaku maksiat. Itu yang dibenci perbuatan maksiatnya. Bukan fisiknya. Sehingga pada saat orang yang sedang dibenci perbuatan fisiknya karena perzinahannya, karena gibahnya, karena fitnahnya, karena mencurinya, bertaubat kepada Allah, dia berhenti dari semua pelanggarannya dan sekarang sudah lebih dekat kepada Allah, maka dia kembali merangkulnya. Itu yang terjadi di masa generasi awal Islam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, para sahabat tidak lihat lagi masa lalunya. Bahkan ada orang-orang yang jadi sahabat Nabi sempat disiksa oleh Umar di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, mereka merangkul Umar dengan baik. Mereka tidak mau mengenang masa lalu Umar. Mereka tahunya Umar justru mendatangkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, sahabat mengatakan, dengan masuknya Islamnya Umar, maka kami menjadi lebih mulia. Memang sudah seperti itu kalau orang abghada lillah. Dia membenci karena Allah. Dia sedang membenci perbuatan dan sikap atau perangai dan bukan fisiknya. Makanya tidak perlu kita menghardik teman-teman kita yang hadir di pengajian. Sudah hijrah, kita tahu dulu masa mudanya nakal sekali. Jauh dari agama. Ya, terlalu banyak maksiat yang dilakukan. Begitu dia hadir di sebelah kita rangkul dia. Karena memang orang ini sudah berubah. Berarti perbuatan buruknya itu sudah selesai. Begitu juga wa'atalillah. Memberi karena Allah. Subhanallah poin ini kalau orang memberi bukan karena Allah. Dia akan selalu perhitungan. Ada orang miskin lewat. 5.000 atau 10.000 ya, 10.000 atau 100.000 ya, maka masih ada negosiasi sama syaitan. Tapi kalau a'talillah, mereka akan cari mana yang terbaik, lalu kemudian memberikan kepada orang di sekitarnya atau di sebelahnya. Kenapa? Karena dia tahu orang ini hanya menerima secara fisik, tapi yang menilai nanti uang 100.000, uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar yang kita keluarkan adalah Allah. Allah akan mencatatnya, Allah akan memberikan balasan. Dan ini yang difahami oleh para generasi awal atau salafus saleh. Mereka kalau sedekah, mereka enggak lihat siapa penerimanya. Kalau anda pernah dengar Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah memberikan makanan terbaiknya itu kepada orang gila. Lalu anaknya tanya, kenapa ayah memberikan makanan ini kepada dia?